Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini saya Isa Ansari bertemu dengan Anda kembali dalam suasana yang sehat walafiat di program Mutiara Islam Jawa Pos TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini kita akan bahas tentang pentingnya ilmu bersama Dr. Haji Muhammad Hufron LCMHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekaligus pengasuh pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Pangestuni alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat di hari santri harus sehat dan kuat. Sehat dan kuat ya Ustaz. Sehat ya? dan kuat dan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini saya dan Ustaz Hufran tidak janjian, kok sama-sama pakai blazernya. Alhamdulillah, sehat. Biasanya saya jas, Ustaz Hufran juga pakai jas. Berarti sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustaz, banyak sekali kajian-kajian tentang pentingnya menuntut ilmu. Banyak juga dalil-dalil, termasuk di Al-Quran, tentang tingginya derajat orang yang menuntut ilmu. Iman dan ilmu seringkali disandingkan. Betul, betul. Baik, Ustaz bisa sapa dulu untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sudah siap untuk mengikuti kajian ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jawa Pos dimanapun berada, hari ini hari yang sangat istimewa, di mana bertepatan dengan Hari Santri, tanggal 22 Oktober yang telah dirayakan secara nasional. Tentu ini menunjukkan bahwa pertama peran santri yang sangat luar biasa bagi untuk negeri ini, untuk membangun negeri ini. Yang kedua, santri ini adalah identik dengan mereka yang rajin menuntut ilmu. Yeah. Ilmu syariat maupun ilmu-ilmu yang bersifat pendukung ilmu duniawi atau ilmu-ilmu peradaban. Ilmu peradaban. Dua-duanya sangat sama penting, dan oleh karena itu bagi seorang santri atau siapapun pencinta ilmu harap mempelajari dan memprioritaskan untuk menguasai bidang-bidang ilmu demi kejayaan Islam dan demi kejayaan Islam dan untuk kemajuan negara dan bangsa kita Indonesia. Baik. Nah, saya ingat betul ada sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat gitu. Iya, betul. Dan ini kan luar biasa penghargaan Rasulullah, penghargaan agama Islam itu sendiri terhadap orang yang menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Betul. Segalanya akan dimudahkan. Iya. Artinya ilmu itu penting sebelum kita melakukan sesuatu, baik ibadah maupun muamalah atau kegiatan-kegiatan yang lain. Yeah. Karena tanpa ilmu itu ibarat kita nggak punya guidance, nggak punya petunjuk. Ibarat mayat berjalan, nah, itu membahayakan dan menakutkan. Iya, menakutkan juga ya, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan menakutkan orang lain. Ya, ilmu itu penting. Apapun ilmu, dan sesuatu kalau tanpa ilmu tidak ada gunanya, bahkan itu cepat atau lambat bisa memperlemah kita, memperlemah posisi kita, eksistensi kita. Ilmu apapun, termasuk ilmu di bidang sepak bola, harus ada ilmunya. Betul. Iya, dan tanpa ilmu ya nggak mungkin kita bisa menang, nggak mungkin kita masuk kualifikasi Piala Dunia. Itu mimpi saja kan gitu. Maka ilmu persepak bolaan, ilmu pemerintahan, ilmu perekonomian, ilmu itu penting. Ada ilmu, dan yang penting lagi adalah ngelmoni. Ngelmu itu betul-betul kita ahli, expert, menguasai betul di bidangnya. Itu ngelmoni. Namanya ngilmoni. Ngelmoni itu bahasa Jawanya ahli lah, expert. Yeah, expert. Bahasa ilmiahnya itu kita menjadi, bukan memperoleh atau mendapatkan atau mengkoleksi, tapi bagaimana kita menjadi dan mencintai ilmu itu sendiri. Nah, itu penting. Maka awalnya barangkali kita nggak suka dengan ilmu matematika misalkan. Yeah.
atau ilmu bahasa Inggris atau ilmu-ilmu yang lain. Tapi karena ini penting, maka kita berusaha untuk mencintai dan mempelajarinya. Dan kita sebagai anak bangsa harus mengupayakan itu. Ya, tempo hari kan kita kekurangan dokter-dokter spesialis, kekurangan di bidang teknologi dan sebagainya. Ini harus diupayakan. Ya, bagaimana caranya? Ya, menyekolahkan dengan beasiswa, ya, dengan masukkan dalam APBN dan sebagainya. Kalau perlu diaspora mereka orang-orang Indonesia yang berani panggil ke Indonesia untuk apa? Untuk ini. Transfer knowledge. Untuk transfer agar kita itu punya katalisator ilmuwan-ilmuwan. Kita punya semacam perpustakaan di bidang ilmu ini. Indonesia insya Allah tidak kurang dan tidak kalah dengan yang lain. Cuma masih berserakan saja. Ilmunya masih berserakan. Belum diupayakan menjadi satu kesatuan yang sehingga menjadi kekuatan. Nah, ini penting. Ada gium di Jawa itu kan banyak sekali yang memang menunjukkan bahwa ilmu itu luar biasa pentingnya, Ustaz, ya. Okay. Kalau di masyarakat kita ada yang memahami ilmu itu ngelakoni. Betul. Itu kan salah satu upaya ya, betul. Satu upaya kita untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi. Ya, ada yang sampai puasa berhari-hari. Kita tidak membicarakan apakah puasa ngebleng atau apa, tidak ke sana, Ustaz. Tapi keseriusan orang dalam menuntut ilmu itu sedemikian tingginya. Itu yang disebut dengan himmah aliyah. Himmah aliyah itu keinginan yang sangat kuat, perhatian yang sangat tinggi terhadap ilmu sendiri. Sampai ada riyadhah atau tirakat dengan cara berpuasa atau dengan cara mengurangi makan. Dan itu penting memang. Kalau orang sedang belajar itu makannya jangan banyak-banyak. Karena kalau makan banyak yang bekerja itu perutnya, bukan akalnya. Begitu. Aliran darah itu sibuk untuk memproses makanan yang di dalam perut. Sementara kalau berpuasa maka aliran darah itu ke akal, ke otak, sehingga maksimal sekali. Makanya para ulama terdahulu di riyadhah, sholat malam, mengaji Quran. Ya, itu dalam rangka apa? Biar ilmunya tambah mancep, tambah tajam dan sebagainya itu. Dan ilmu sendiri itu cahaya, al ilmu nurun. Nah, wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Kita berjalan, bayangkan kalau tanpa cahaya. Kita di dunia itu aslinya dunia itu kan gelap ya. Dunia itu gelap. Dengan adanya cahaya matahari maka dunia itu terang. Nah, kalau nggak ada cahaya matahari di seberang sana ya gelap. Di sana malam karena nggak ada cahaya matahari. Ilmu itu seperti itu, menjadi penerang dari kegelapan. Ya, minal dzulumati ilan nur, ai nuril ilmi. Nah, cahaya ilmu itu luar biasa. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan ilmu? Macam-macam. Menurut Al-Ghazali, ilmu yang baik itu pertama ilmu yang diamalkan. Nanti kita akan kaji lebih jauh. Oke. Menarik ini, menarik. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Baik pemirsa, kita masih ada di segmen awal ya di program Mutiara Islam Jawa Post TV yang membicarakan tentang pentingnya ilmu, dan saat lagi setelah pesan berikut ini akan kita lanjutkan. Bisa kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, banyak sekali buku-buku yang dihasilkan dari karya-karya mereka yang sampai sekarang masih menjadi rujukan dari banyak orang, termasuk para santri yang sekarang ini mendalami ilmu yang ada di pesantren-pesantren. Ingat kisah dari Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kehidupan beliau itu menghasilkan ada puluhan atau ada yang menyatakan ratusan buku yang sudah dihasilkan oleh beliau. Termasuk Imam Syafi'i dengan kajian-kajian fikihnya yang luar biasa. Nah, kembali ke makalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali seperti yang disampaikan Ustaz tadi. Monggo Ustaz. Baik, cara memperoleh ilmu, memperoleh Al-Ghazali itu di samping kita membaca ya, tapi kalau ingin ilmu kita
menancap masuk ya dan menjadi kita ahli, yaitu dengan cara pertama diajarkan. Ya. Diajarkan ilmu itu diberikan kepada orang lain. Maka apa yang diberikan orang lain hakikatnya tidak berkurang, ilmu ini justru malah bertambah. Bertambah ya. Ya, beda dengan ngasih sesuatu ya. Berkurang biasanya. Kalau ilmu itu nggak akan berkurang, malah semakin bertambah. Ilmu semakin mantap. Ya, dalam kata lain kita bisa belajar sambil mengajar. Itu bisa. Bisa dilakukan oleh orang. Yang kedua adalah dengan cara diamalkan. Dengan diamalkan maka ilmu itu akan menyebar dan menjadi jariah, menjadi yang pertama ilmu itu bermanfaat. Karena al ilmu bila amalin, ilmu yang tanpa diamalkan kasyajari bila thamar, seperti pohon yang tidak berbuah. Ya eman-eman. Maka dari itu ilmu itu diamalkan. Diamalkan artinya dipraktekkan, dicontohkan. Ya, ilmu tentang misalkan tentang keteladanan, tentang akhlakul karim. Ini nggak cukup hanya diomongkan, diajarkan, nggak cukup. Malah kalau bisa lebih banyak diamalkan dan dicontohkan. Ya. Ada contoh, ada keteladanan. Jadi kalau ilmu atau kita menyuruh orang tidak korupsi, ya kita harus memberi contoh. Harus ada keteladanan baik di tingkat lingkungan maupun di tingkat lokal maupun internasional dan sebagainya. Ada keteladanan itu penting. Nah, maka dari itu ilmu ini tidak sekedar teori saja, tapi juga prakteknya seperti apa di masyarakat. Nah, seringkali ada kesenjangan antara teori dan praktek. Nah, ini yang perlu dibenahi dengan serius ya. Nah, bukan salah ilmunya, prakteknya yang kadang-kadang tidak konsisten seperti itu. Maka perlu adanya mau'idhah hasanah juga penting. Betul. Narasi-narasi positif penting, tapi uswatun hasanah juga jauh lebih penting gitu loh. Bagaimana hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak mendapatkan hidayah, petunjuk atas ilmu itu, ilmunya nggak manfaat, hanya dikoleksi, hanya dipakai sendiri. Iya, hanya istilahnya pinter sendiri, tidak orang tidak merasakan, maka dia hakikat jauh dari Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, ya tambah jauh. Ya, tidak ada manfaatnya. Makanya sepenting itu ilmu meskipun sedikit, tapi kalau manfaatnya luar biasa, ini justru yang mendapatkan martabat yang tinggi. Yang dekat dengan Allah. Yang dekat Allah artinya Allah itu akan meridhoi orang tersebut karena dia ilmunya istilahnya itu mengandung banyak manfaat, multi efek, tidak hanya buat diri tapi untuk sekitarnya. Nah, ilmu yang manfaat seperti itu. Dan ilmu yang manfaat itu dalam kitab Minhajul Abidin adalah ilmu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah, khasyatullah. Ya, menambah rasa takut kepada Allah. Lah kalau orang takut sama Allah, insya Allah ya penegak hukum nggak ada gunanya, nganggur nanti itu, karena takut sama Allah sudah jelas, sudah diawasi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sahabat Ali, takut pada Allah ini takut bukan lari, bukan lari, mendekat. Ya? Iya, takut sama Allah itu mendekat dan kita tunduk kepada aturan-aturan Allah dan menjauhi larang-larangannya. Seperti itu. Nah, Ustaz, tentang ilmu dan uswatul hasanah, itu kan kita bisa melihat contoh nyatanya itu di pesantren-pesantren kita ya, Ustaz, ya, di mana keteladanan itu menjadi tolok ukur dari kemanfaatan ilmu itu sendiri dan dipraktekkan langsung oleh pengajarnya, oleh gurunya, oleh yainya, kan seperti itu, Ustaz, ya. Betul. Meskipun banyak orang yang menyatakan bahwa pendidikan di pesantren itu pendidikan klasikal. Tapi itulah ruh dari pendidikan itu sendiri ya, Ustaz, dalam menuntut ilmu. Betul, pendidikan pesantren itu kan pendidikan 24 jam, Pak. 24 jam. Tidak hanya full day school, tapi full day and night. Ya, siang malam, school. Mulai dari bangun tidur sampai bangun lagi, itu belajar. Ini yang banyak ditiru oleh sekolah-sekolah di perkotaan ya, sekolah itu menggunakan sistem full day. Itu sebetulnya meniru sebagian konsep di pesantren. Ya, artinya pesantren itu pendidikannya nggak hanya ilmu saja, tetapi juga
kalau lihat dari kata santri ya, sinnya Ya. itu salikun ilal akhirah, menuju akhirat. Jadi perilakunya itu semata-mata nanti ditujukan untuk kebahagiaan dan kepentingan akhirat. Jadi ukhrawi itu non profit, tidak ada bisnis, semuanya keikhlasan, semuanya penuh pengabdian. Lah ini siapa yang hari ini yang bisa mengabdi untuk negeri? Ya mudah-mudahan kabinet ini siap untuk mengabdi untuk negeri melalui spirit santri, yaitu salikun ilal akhirah. Akhirat itu tidak kita harus mati duluan, enggak. Akhirat itu kepentingan publik, kepentingan Allah, kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Itu akhirat itu. Nanti balasannya ya di sana pastilah, itu ya, pasti di dunia dan di akhirat. Orang yang ikhlas itu layak diberi gaji besar, layak diberi gaji mahal. Yang ikhlas kok. Ikhlas itu adalah orang yang benar-benar melakukan sesuatu terbaik dengan cara yang terbaik. Insya Allah hasilnya baik. Maka orang ikhlas nggak usah minta gaji, pasti dikasih. Melalui apa? Allah akan mengirim rezekinya melalui orang-orang yang dipercaya, melalui bagian keuangan, melalui bendahara, melalui orang-orang yang nanti akan memberikan rezeki, promosi ataupun dan sebagainya. Pasti itu. Ya, becek ke titik Allah ketoro, pasti itu. Yeah. Itu hukum alam sunnatullah, namanya law of gratification, hukum tarik menarik. Kalau kita berbuat baik, ya akan kembali kita baik. Kalau kita berbuat jelek, ya akan nilai kejelekan itu ya, balik namanya lagi ke kita, law of attraction seperti itu. Nah, di pesantren itu kita diajar untuk salikunil akhirah. Yang kedua, santri itu naibun anil ulama, siap mengganti seorang kiai atau ulama. Artinya seorang santri itu harus siap mengganti dan meniru apa perilaku dari kiai, melanjutkan tongkat estafet. Makanya guru-gurunya, makanya santri apapun tetap santri. Makanya ada hari santri, nggak ada hari kiai. Karena nggak semua santri kiai, tapi kalau kiai pasti santri. Nah itu loh. Ustaz, kita jeda dulu, kembali sebentar. Dan pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita lanjut kembali tentang bahasan kita, pentingnya ilmu, masih di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Pemirsa, pentingnya menuntut ilmu, ada makalah yang luar biasa yang ini menohok sekali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau pernah menyatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kalau ada yang malas-malasan sekarang ini, yang belajar ngantuk, ini kan harus siap-siap nantinya akan menahan pedihnya kebodohan, Ustaz. Betul. Ya, memang ilmu itu menjadi sebuah syarat atau wasilah untuk bisa menaikkan derajat seseorang, bisa meningkatkan taraf maupun martabat sebuah bangsa. Iya. Ya, kita tahu Indonesia itu jumlah penduduknya banyak, tapi kita nilai IQ-nya masih di bawah negara ASEAN ini, sangat naif ini. Ini maka dari itu kita penting agar kita itu jangan menjadi bangsa yang bodoh. Ya, bangsa yang bodoh, bangsa yang mudah diinjak-injak. Ibarat waktu itu Soekarno mengatakan jangan seperti bangsa tempe. Tempe itu kan diinjak-injak dulu kan, buat tempe diinjak-injak ya. Artinya kita mudah dijajah, mudah dikelabui, mudah dipengaruhi dan diombang-ambingkan oleh negara-negara yang sudah maju kan. Maka dari itu sedikit demi sedikit dan kita harus punya namanya revolusi. Revolusi bangsa dan anak bangsa harus benar-benar ilmu itu menjadi penting dan utama, pertama dan utama. Kita tahu Jepang ketika dibom oleh negara sekutu waktu itu ya, hancur luntuh Jepang waktu itu. Tapi ketika itu Perdana Menteri Jepang, tolong hitung berapa guru yang masih ada yang tersisa. Nah, artinya guru itu kan ilmu. Sumber ilmu itu secara peran guru itu luar biasa untuk mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Jepang aja sudah mengerti betapa hebat dan pentingnya
Bukan sebuah berapa ilmu. sisa tentara yang ada. Bukan sebuah tentara, bukan ilmu. Berapa pemimpin yang masih Betul. tersisa ya. Jepang, Korea, dan sebagainya. Dulu kan Korea di bawah kita. Ya. Sekarang mereka leading, maju. Karena ilmu. Maaf, menurut informasi yang saya dapat, tenaga-tenaga kasar di sana seperti tukang cat atau tukang apa semacam arsitek, minimal S1 di sana. Oh iya. Minimal S1. Dan mereka ketika bekerja itu wangi-wangi baunya. Tidak seperti kita, maaf ya, kuli batu soro. Kita tahu ya, kuli batu kita benar-benar kuli batu, betul. Betul. Yes, memang profesi yang rendah. Di sana justru dihargai. Dan karena memang mereka berilmu. Tidak sekedar tenaga kasar, tapi mereka pakai juga otak ya. Iya, menggunakan akalnya dan pengalaman dan pemikirannya. Ya, bismillah dengan kita beroptimis Indonesia emas 2045. Mudah-mudahan emas betulan, bukan emas karatan ya. Nah, ini oleh karena mulai sekarang bagaimana pendidikan menengah dan dasar dan menengah sampai perguruan tinggi itu kita tata ulang. Bagaimana sih apa benar-benar sudah sesuai dengan undang-undang dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. On the track apa enggak Iya, gitu ya. iya perlu mana-mana yang skala ini harus kita urun rembuk bersama. Iya, dari civitas akademika, para pemikir, para pemerhati pendidikan dan sebagainya harus duduk bersama ini, memikirkan apa kedepannya, nasib bangsa kedepan itu seperti apa. Tentu menurut prediksi kita akan menjadi top 5, menjadi 5 besar negara yang akan berpengaruh. Tapi masa iya? Apa itu harapan atau utopia? Kalau harapan insya Allah kita masih bisa menunggu ya. Tapi kalau sekedar itu tadi yang seperti yang Imam Syafi'i sampaikan, kita bermalas-malasan, kita cenderung menghabiskan dana negara ataupun kita malas bekerja, semua berpikir untuk kepentingan pribadi tanpa mengedepankan pentingnya ilmu, maka ya kita akan ya begini-begini aja. Artinya kita tidak sedang baik-baik aja gitu loh. Nah, kita harus waspada dan kita bersedih. Lebih baik kita sekarang bersedih menangis hari ini, besok tertawa, daripada sekarang tertawa besok menangis. Kan seperti itu ya. Kita menangis bukan berarti ya nangis betul, tapi berprihatin. Ya, apa yang kita berikan untuk masa depan, ya. Apa yang kita ingin rubah di negeri ini, apa? Ya mulai dari kita, berubah dari lingkungan kita terdekat, dari tempat kita belajar. Apakah kita harus kedepankan ilmu harus kedepankan. Ya. Kalau ilmu kedepankan, insya Allah harta, tahta dan datang dengan sendirinya. Datang otomatis itu, otomatis ya. Pasti itu mengikuti itu. Makanya jangan khawatir orang yang belajar sampai perguruan tinggi, sampai tingkat S2, S3, enggak usah khawatir. Insya Allah akan dijamin kehidupan oleh Allah dan rezekinya. Karena dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Pengen akhirat ya pakai ilmu akhirat. Jangan lupa orang yang pengen surga itu harus ada ilmunya. Ya, ilmu ibadah, ilmu hati, ilmu tentang keikhlasan, ilmu tentang tawakal itu ada ilmunya, sabar dan sebagainya. Waman arodahuma kata Nabi fa alaihi bil ilmi. Kalau pengen dua-duanya, ya pakai ilmu. Iya, ada ilmunya, sesuatu ada ilmunya, nggak mudah loh. Bahkan dalam suatu kitab dijelaskan ilmu akhirat itu jauh lebih sulit daripada ilmu dunia. Ilmu dunia itu mudah karena ilmunya kelihatan dan bisa dipelajari. Hasilnya juga nampak biasanya. Nampak. Ya, kalau ibarat orang sakit batuk pilek ke dokter. Kalau sakit hatinya, kalau sakit pikirannya, kalau penyakit hasut dengki, penyakit malas, penyakit dengki, itu kan bahaya itu. Gimana obatnya itu? Maka perlu kita ilmu akhirat itu penting, ilmu dunia juga penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah ilmu akhirat. Seperti itu, Pak. Nah, soal tingginya derajat orang yang berilmu tadi, Ustaz ya. Betul. Di Al-Quran itu kan ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi kenapa iman dan ilmu itu disandingkan begitu rupa, Ustaz?
Iya. Keduanya memang nanti akan menunjukkan derajat seseorang itu lebih di atas yang lain. Betul. Jadi ilmu itu harus dibimbing dengan iman. Iman dan ilmu, ya. Pernah disampaikan oleh Albert Einstein ya, ilmu tanpa iman itu buta kan ya. Iman tanpa ilmu lumpuh kan, atau bagaimana itu persisnya. Artinya dua-duanya harus penting ya. Kalau nggak ada ilmu ya buta, kita nggak bisa melihat kan gitu. Kalau tanpa iman ya lumpuh, jalannya ya tertatih-tatih, kemana nggak jelas. Saya bayangkan gini, kalau iman nggak ada ilmunya ya apa yang dipercaya gitu ya? Iya, apa? Percaya. Untuk apa dia? Dia knowledge saja, tidak semua bisa diselesaikan dengan ilmu. Mohon maaf, tidak semua dengan ilmu, dengan EQ, maksud dengan akal. Nggak nutut, nggak terjangkau kan? Apalagi ilmu Allah ya, sangat luas di dunia ini kan. Maka dari itu, yang kedua, ini menunjukkan keseimbangan antara ilmu dan iman. Dua-duanya harus terisi dengan baik dan proporsional. Nah, barulah walladzina minkum darajat. Jadi aku akan mengangkat orang yang punya ilmu dan keimanan darajat, beberapa derajat di atas yang lain. Ya. Artinya ini menunjukkan kualitas iman dan kualitas ilmu itu haruslah berjalan secara seimbang dan proper. Islam juga mementingkan ilmu, nggak hanya iman, tapi bersamaan. Seperti itu. Kita masih punya banyak segmen. Ya, silakan. Ini menarik kalau kita bicara soal pentingnya ilmu. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana ya. Ngeteh boleh, ngopi juga silakan. Kita jeda sebentar untuk menikmati dulu beberapa tayangan pesan berikut ini. Dan setelah itu kita lanjut kembali di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Pemirsa, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW banyak memberikan spirit atau banyak memberikan semangat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan bahkan beliau bilang Rasulullah itu adalah gudangnya ilmu. Gudangnya ilmu. Sementara sahabat Ali itu pintunya ilmu. Luar biasa kecerdasan sahabat Ali juga. Dan ini penghargaan dari Rasulullah. Kemudian para sahabat itu hafalannya kok luar biasa ya Ustaz ya. Dengan ayat-ayat yang turun, kemudian dengan ucapan dari Rasulullah berupa hadis-hadis itu dihafal luar biasa. Sampai-sampai ada kekhawatiran nanti kalau para sahabat ini meninggal dunia, siapa ini penerus-penerusnya ini? Kan begitu Ustaz. Karena itu ilmu semuanya itu. Betul. Iya, pada hakikatnya orang yang mencari ilmu sedang menuju ke Allah, menuju ke surga. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, man salaka thariqat, barang siapa yang berjalan dalam sebuah ilmu, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mencari ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Artinya orang yang pencari ilmu itu merupakan satu thariqah untuk menuju surga. Maka ada ungkapan ilmu itu bisa menjadi thariqah, menjadi wasilah untuk menuju surga. Dan orang yang wafat, meninggal ketika mencari ilmu, maka dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi hukumnya syahid fil akhirah. Nah, oleh karena itu menuntut ilmu ini sangat penting sekali bagi kita ya. Bahkan ada sahabat ya, yang seperti yang diceritakan itu sampai istrinya itu cemburu kepada suaminya karena suaminya sibuk untuk menulis kitab, menulis buku. Sampai seperti itu ya. Itu saking cintanya kepada ilmu. Ini luar biasa. Begitu juga Rasulullah juga pernah mengatakan betapa ilmu orang yang punya al-alim, orang yang berilmu itu bila dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kata Rasulullah, itu kafadli ala adna rajulin min ummati, seperti keutamaan saya ya, posisi saya dengan orang yang paling rendah dari umat saya.
Jadi jaraknya jauh sekali Rasulullah dengan orang yang paling rendah dari umat Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar ingin mengajak umatnya untuk mencari dan mengembangkan ilmu. Jadi menganalogikan orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu, seperti hanya kedudukan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah dengan para sahabat yang para umatnya dalam posisi yang paling rendah itu. Dan di sisi lain Rasulullah juga menerangkan bahwasanya Rasul lebih mengatakan nadratul alim, melihat orang alim saja ya, melihat orang alim itu lebih afdol ya daripada ibadah setahun. Ibadah puasa dan amalan-amalan sunnah yang lain. Melihat orang alim dan kita senang dengan orang alim itu lebih afdol daripada ibadah setahun. Coba betapa luar biasanya ungkapan ini menunjukkan kita harus mencintai ilmu dan orang berilmu seperti itu. Karena ilmu itu harus ada sanad keilmuan, ada sanad, ada transmisi, ada transmisinya. Ada transmisinya, nggak ada sekedar dari Google, dari YouTube dan sebagainya. Itu transmisinya dari siapa nggak jelas. Ya. Maka kita berguru itu juga dengan orang yang jelas-jelas alim dan warok. Warok itu ya punya jiwa jiwa hatinya yang bersih gitu, hatinya yang punya akhlak yang baik dan bisa menjadi teladan. Tidak sekedar transfer knowledge, transfer keteladanan, transfer transformasi menginspirasi dan sebagainya. Nah, itulah mengapa dalam ungkapan kata santri itu santri itu termasuk orang yang roghibun fil khairat ya, orang yang senang kebaikan, senang keapian. Kalau sebaliknya orang nggak senang kebaikan namanya bukan santri. Ya, seperti itu. Dengan kata lain begitu. Kebalik artinya siapapun meskipun nggak mondok ya, kalau dia senang kebaikan maka dianggap santri. Atau bahasa Jawanya mambu santri. Ya lebih baik daripada santri mambu. Santri mambu itu bisa karena nggak mandi, bisa juga ilmunya nggak manfaat. Ya percuma. Maka justru dia itu menjadi sampah masyarakat, naudzubillah. Maka dari itu peran santri sudah tidak dilakukan lagi lah, mulai dari pra kemerdekaan sampai pasca dan sampai saat ini peran santri baik di dalam pendidikan, di dalam pembangunan karakter bangsa, dalam ekonomi ini luar biasa sekali peran santri. Dan ini juga karena ada ilmu, transfer ilmu dan keteladanan dari para guru-guru, ustadz dan kiai-kiai yang ada di pondok pesantren. Nah, dengan adanya semakin banyak menjamur media sosial, maka kita bisa menjadi santri virtual namanya. Santri yang lewat dunia maya. Nggak apa-apa kita ngaji secara online. Kalau tidak memungkinkan kita datang ikut dengan kiai, karena mungkin sibuk. Tapi kan beda Ustaz ya. Memang lain, beda lain. Keberkahan. Beda keberkahan, gitu ya. Kemantapan. Rasa itu beda jelas itu. Rasa yang kita manusia itu kan punya rasa kan gitu, dan ilmu itu nggak sekedar sekali lagi tidak transfer knowledge. Kalau kita ilmu itu hanya transfer data, copy paste, ya nggak punya buat apa dosen, buat apa guru, buat apa kiai. Semua selesai dengan adanya teknologi informasi. Ya, saya memperdalam yang itu Ustaz. Sekarang ini apa peran atau apa kedudukan ya dari seorang pengajar, pendidik terutama ya, ketika sudah sedemikian majunya sarana teknologi komunikasi, ilmu apapun bisa kita cari di Google katakan. Betul. Nah, kedudukan para pendidik ini di mana, Ustaz? Ada beberapa hal yang tidak bisa kita cari di Google atau di AI. Itu masalah kepemimpinan, leadership, keteladanan. Nggak bisa itu. Harus melihat dan melihat langsung, menyaksikan langsung. Dan itu kita akan terjun dan terlibat. Dan ibarat orang itu kalau hanya melihat namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Ya, ilmu tapi yakin. Oh, hanya tahu misalkan di Jakarta itu ada apa melalui tayang. Itu ilmu yakin. Tapi belum ainul yakin. Kalau ainul yakin kita lihat ke sana. Atau ada orang memberitahu, oh ya di sana ada demo, di sana ada pelantikan. Nah, itu namanya ainul yakin. Kita melihat langsung atau melalui orang video call dan sebagainya. Tapi ada namanya hakul yakin. Nah, itu hakul yakin itu jiwa raga hati kita ini. Itu betul-betul kita
merasakan betul. Merasakan betul dan mendalami ilmu itu, ya Allah gimana ya, kita merasa nggak bisa diungkapkan ini, tapi betul-betul ilmu itu kita senang dan ibarat nonton sepak bola langsung itu kan lain ya. Jadi kedudukan para pendidik, kedudukan guru, dosen, sampai itu tidak bergeser ya? Tidak, sampai ya dia, makanya seorang guru dosen itu tidak sekedar ilmu yakin, mentransfer ilmu saja, tapi transfer nurul yakin, hakul yakin, transfer etika, transfer knowledge, transfer pengalaman, termasuk keteladanan. Dan di sela-sela itu kan kita bisa memberikan doa. Itu yang doa penting. Itu penting itu ya. Dongakno muridnya itu penting kan, itu transfer rohani itu. Iya, betul. Ya, betul. Sebelum mengajar kita baca Fatihah, baca basmalah. Kita doakan semoga ilmunya manfaat dan semangat. Dan kalau bisa mereka kita ajak untuk ikut kegiatan kita, baik sifatnya akademis maupun non akademis. Itu kan penting itu. Nggak ada itu di dunia teknologi. Baik pemirsa, kita masih ada 1-2 segmen lagi di program Mutiara Islam Jawab Pos TV. Jadi Anda jangan kemana-mana, karena poin-poin pentingnya itu ada di akhir-akhir dari perbincangan kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Dan kita jeda sebentar untuk menikmati dulu beberapa tayangan berikut ini. Bisa dalam sekolah-sekolah formal kita, orang menuntut ilmu itu tingkatannya ya jelas kan, ada yang dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi S1, S2 sampai dengan S3. Tapi lain daripada kalau kita istilahkan orang yang berilmu, itu tentu tidak hanya bergelar. Tapi ada pengakuan-pengakuan di situ. Betul. Moga Ustaz, kita lanjut kembali tentang pentingnya ilmu ini dari kacamata atau sisi tingkatan orang yang berilmunya. Dari sisi itu maka memang relatif ya. Fadlullah ba'dahum ba'dah. Memang Allah memberikan kelebihan antara satu dengan yang lain. Boleh jadi saya ahli di bidang ilmu agama, Pak Isa ahli di bidang ilmu teknologi. Ya, saya harus belajar ke Pak Isa. Ketika Pak Isa ada kesulitan tentang agama, ya bertanya pada saya. Ya seperti itu, saling membutuhkan, saling mengisi. Ya tidak apa-apa. Saling berbagi peran seperti itu ya. Ini ibarat sepak bola seperti itu. Penyerang itu bisa jadi back, bisa jadi libero dan sebagainya. Jika memang dibutuhkan. Oleh karena itu dalam ilmu itu ada peran maupun posisi. Secara umum bahwa sesuai dengan sabda Rasul, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Apapun sesuai dengan minat bakat kita, sesuai dengan tujuan kita dalam memilih sesuatu ya. Monggo silakan, kun aliman. Pokoknya kamu harus jadi orang alim. Ilmu apapun pasti akan manfaat, pasti akan berguna. Asal kita fokus dan serius. Fokus, nggak serius sambil maun, atau serius nggak fokus ngawur nanti kemana-mana. Maka ilmu itu harus serius, fokus dan serius. Kun aliman, menjadi orang alim. Nah, au muta'aliman, atau orang yang sedang belajar. Ya, kalau proses. Kalau kita belum mengetahui ilmu, ya kita jangan malu, jangan mengakui kita orang alim, belum bisa kok gitu ya. Itu namanya sombong atau menutupi diri ya. Pura-pura pintar padahal dia bodoh. Lebih baik pura-pura bodoh tapi pintar kan begitu ya. Muta'aliman, muta'alim itu posisi yang juga terhormat. Terhormat, sama-sama terhormat. Orang alim juga terhormat. Muta'alim, orang yang sedang belajar itu hormat. Kita kan, orang kan ada belajar ya, mulai per SD, SMP sampai perguruan, itu belajar. Bahkan belajar itu sepanjang hayat. Orang yang sudah pinter pun, bisa jadi dia pada satu sisi dia muta'alim. Orang yang sedang belajar, enggak apa-apa, enggak ada masalah ini. Istilahnya itu berbagi terus mengasah ilmu, sampai
akhir hayat. Karena Makanya ilmu itu kan berkembang terus. betul berkembang. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sepanjang hayat sampai mati kita harus tetap mencari ilmu. Banyak hal yang belum kita ketahui barangkali ya. Mungkin masih hal-hal yang sisi yang belum bisa kita eksplorasi. Yang berikutnya adalah mustami' atau orang yang mustami'. Mustami' itu ya nggak belajar tapi dia mendengar, paling nggak mengamati lah. Paling tidak dia Ini jadi pendengar mendengar yang baik, mendengar yang aktif juga bisa. Bertanya ya seperti hal ini para pemirsa mustami', ya nggak apa-apa, posisinya memang mustami'. Ya. Mustami' itu harus mendengar yang aktif, mendengar itu bagaimana informasi itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi pengetahuan yang baru, yang lebih fresh. Seperti itu. Tidak apa-apa mustami'. Malah enak mustami' tinggal mendengar aja toh. Tinggal mendengar aja kan. Gitu aja kok repot. Kadang orang dengar aja protes. Wah, gimana loh. Dengar aja kok nggak bayar kan, seperti itu ya. Tinggal bagaimana kita mengambil istifadah dari ilmu itu. Karena hakikatnya ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Jadi kita menerima nasihat dari siapa, kalau itu baik silakan monggo kan gitu. Itu namanya mustami'. Mustami' itu juga bagus itu. Para sahabat ketika berkumpul dengan Rasulullah, mereka mustami'. Sekaligus muta'alim, membelajar juga dan mustami' dan sekaligus muta'alim. Oke, mustami' itu bisa masyarakat awam. Yang memang sibuk atau tidak bisa belajar, tentu ya dia mustami' aja. Tapi catatannya di situ mustami' ini adalah aktif ya. Tetap dia menyerap. Ya, nyatet itu termasuk mustami' itu. Ya, tapi dia memang tidak ada ilmu sama sekali di bidang itu. Kalau ada istilah di masyarakat kita ngaji kerungun kan ada. Oh gitu ya. Iya. Ya bisa juga itu. Bisa juga. Lihat pengajian itu kan banyak ya. Itu mustami' itu. Dengar kiai ceramah, dengar kiai pidato ya mustami'. Atau orang khutbah meskipun si perempuan tidak ke masjid kan dia mendengar dari speaker. Itu juga mustami' itu. Mendengar dengan mendengar itu kan ada dua ya. Kalau sami'a itu mendengar saja. Tapi kalau mustami' mendengar sambil memperhatikan. Oh, itu tingkatannya beda. Beda. Ya? Kalau sami' itu saya mendengar aja. Tapi kalau mustami' benar-benar menyimak. Nah, menyimak dan mendengarkan. Nah, itu beda ya. Berarti ada perhatian. Ada intention di situ. Nah, yang berikutnya adalah muhibban atau orang yang mencintai ilmu. Sudah nggak bisa jadi orang alim, menjadi orang yang sedang pelajar atau mahasiswa atau orang yang mustami'. Ya setidaknya muhibban, orang yang mencintai ilmu, mendukung orang yang belajar ilmu, mensupport orang yang sedang mustami' atau sedang belajar. Ngasih jaminan. Bisa memberikan kenyamanan, keamanan, tempat atau mensupport dengan makanan juga bisa, ataupun support dengan pemikiran, ataupun dengan kenyamanan, ataupun dukungan lah seperti apapun itu. Yang mereka mampu. Karena dalam bentuk cinta, mencintai seperti itu. Jangan sampai justru menjadi apa ya? tidak nyumbang, tidak punya keahlian apa, terus ngerepoti atau bikin rusuh ya. Artinya tidak senang dengan orang yang sedang belajar. Ini bahaya ini. Wala takun khomisan, kata Kanjeng Nabi, yaitu orang yang membenci mereka. Fatahlik, maka engkau akan rusak. Ini ciri-ciri orang bodoh tadi itu. Ya, orang bodoh itu orang yang mengaku pintar biasanya. Iya kan? Orang bodoh itu yang ngaku pintar. Sebaliknya orang pintar adalah yang ngaku bodoh. Nah, artinya ini penting agar kita kapanpun kita bisa menjadi mustami'. Ketika kita berada di benar-benar kita nggak ahli atau kita memang sedang dalam sebuah pertemuan di mana kita memang posisinya mustami'. Kita harus menghargai diri dan orang lain juga yang sedang tahu posisi. Sadar diri, sadar potensi dan sadar rai juga ya. Maksudnya kita itu bisa apa kan gitu. Enggak apa-apa. Saling membelajar sebagai pembelajar yang baik. Nah, pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Dan masih ada satu segmen lagi Ustaz untuk kita tuntaskan kajian kita tentang pentingnya ilmu. Dan kita jeda sebentar pemirsa untuk menikmati dulu beberapa tayangan berikut ini.
Pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV. Kita sedang berbincang-bincang bersama Dr. Haji Muhammad Ghufron LC.MHI, akademisi dari Universitas Ampel Surabaya dan sekaligus pengasuh pesantren urban Miftahul Ula Surabaya. Baik, Ustaz, kita lanjut kembali tentang pentingnya ilmu, karena kajian ini memang kita khusus membahas tentang penghargaan kita pada orang-orang yang tekun dalam menuntut ilmu, dan bahkan dengan segala daya upaya, Ustaz, orang rela untuk tidak makan dulu, tidak senang-senang dulu, tapi belajar dulu. Ini kan yang kita berikan apresiasi, ya. Tetapi sementara di sisi lain ada di masa-masa Rasulullah dan juga para sahabat itu akan ada orang-orang yang biritan terus. Betul. Dia enggak apa-apa gitu ya, Ustaz, ya. Barangkali itu juga merupakan salah satu upaya dia untuk mendalami ilmu dengan cara riyadhah atau dengan cara-cara khusus itu. Nah, tetapi sisi lain ilmu dunia itu kan penting, Ustaz. Penting. Tidak hanya dia memikirkan ilmu tentang akhirat, itu saja. Monggo, Ustaz. Baik, dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan bahwa al ilmu syajarah, ilmu itu pohon, wal ibadah samrah, ibadah itu adalah buah dari pohon tersebut. Ya. Maka bisa dibayangkan pohon tanpa buah atau buah tanpa pohon. Nah, maka dari itu ilmu dan ibadah ini saling terkait. Nah, antara satu dengan yang lain. Tapi ilmu dulu baru ibadah gitu loh. Kalau ibadah dulu tanpa ilmu bisa tersesat. Bisa jadi dia yang tidak sadar melakukan kemaksiatan, padahal menurut dia itu sebuah ketaatan. Itu banyak. Banyak sekali. Bahkan orang bisa jadi melakukan ibadah dengan nafsu, karena nggak punya ilmu dia. Ilmunya. Ya, bernafsu. Misalkan, maaf ya, ngaji sampai tengah malam, karena itu ibadah, tapi nggak punya ilmu. Menghargai orang lain itu kan jauh lebih penting dan wajib. Sholat kan gitu, subuh, ya. 4 rakaat. Iya, itu karena dipikir rakaat lebih banyak pahalanya gitu. Iya, atau sholat jenazah pakai kunut. Itu ada itu. Loh, kok itu pernah satu cerita Abu Nawas pernah mengerjakan pakai kunut. Oh, iya. Pakai rukuk dan sujud, maaf ya. Pakai rukuk dan sujud. Setelah dia, wahai Abu Nawas, kenapa kok pakai rukuk dan sujud? Rupanya Abu Nawas lupa waktu itu. Ternyata Abu Nawas nggak kalah cerdas. Iya, ini soalnya jenazahnya banyak dosanya ini. Ya, punya ilmu juga itu, ilmu ngeles namanya. Akal-akalan. Ala Abu Nawas. Ya, ini sekedar untuk mencarikan suasana saja ya. Artinya kita kadang-kadang ilmu persoalan yang pelik itu diselesaikan dengan ilmu. Ilmu nggak harus ilmu yang galak-galak atau ilmu yang sepaneng seperti itu. Bisa ilmu apa ya? Ilmu humor atau ilmu apa istilahnya itu? Mencarikan suasana. Iya, untuk begitu ya, yang sifatnya rileks lah. Rileks. Dan itu biasanya para kiai-kiai itu punya seperti ilmu-ilmu seperti ini. Yang tidak mungkin kadang-kadang para ilmuwan itu tidak punya ilmu itu. Namanya itu ilmu bijaksana. Ilmu kearifan. Bijaksana itu mengetahui apa yang terbaik untuk orang tersebut. Tapi ini dilalui oleh ilmu. Ilmu banyak dulu. Baru setelah itu hikmahnya muncul. Istilahnya dalam kitab Kifayatul Atqiya itu keluar hakikatnya. Syariatnya ada ilmu itu. Ya, syariatnya ilmu itu. Lah, hakikatnya adalah buahnya ataupun minyak daripada ilmu yang didapat orang tersebut. Jadi orang kalau banyak ilmu insya Allah lebih bijaksana. Bukan malah bingung, bijaksana. Mengerti apa yang siapa yang akan dihadapi dan bagaimana cara memberikan sesuatu sesuai proporsi, sesuai dosisnya. Ibarat dokter ya, kiai itu bisa ibarat dokter, ngetahu dosis sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu perlu ilmu namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah juga itu. Nah, oleh karena itu maka di sini pernah Hasan Al-Basri juga mengatakan ketika seseorang mencari ilmu, janganlah sampai membahayakan kepada ibadahnya. Ya, ilmu terus ibadahnya lalai seperti itu ya. Ibadahnya kelenderan atau tidak terurus, hanya sibuk mencari ilmu sampai sholat pun ditinggalkan. Nah, sebaliknya wala tatlubul ibadah yadurru
yadurru talabaka lil ilmi, dan jangan engkau bersibuk beribadah sampai membayang engkau mencari ilmu. Beribadah terus, sholat tahajud terus, sholat tiap hari, puasa, tapi dia malas belajar. Itu juga nggak boleh menurut Hasan Al-Basri. Artinya ini keseimbangan. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Betul, ilmu dan iman itu ya seiring dan seimbang berjalan bersama-sama. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Memang dipisah, tapi tidak dipisah-pisahkan. Nah gitu loh. Maka dari itu ilmu itu penting sekali. Ilmu apapun, ilmu dunia, ilmu akhirat. Nah, Imam Ghazali pernah membagi ilmu umron, ilmu peradaban. Ya, ilmu din dan ilmu umron, ilmu peradaban. Ya termasuk kita hidup di dunia kan agar umat Islam juga eksis. Ya lu wala yu'la alaih. Umat yang menjadi saksi, umatan wasaton. Umat menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Kalau perlu nanti umat Islam tuh menyantuni orang negara-negara yang lain, mengirim bantuan, mengirim donasi, mengirim apa istilahnya itu mereka-mereka negara-negara yang Amerika, Korea, Rusia, suatu saat mereka kita kirimi zakat misalkan. Karena umat Islam menjadi umatan yang wasa atau menjadi pemimpin, menjadi saksi bagi dan menjadi apa ya? Saksi dalam hal ini tidak berpihak antara A dan B. Ya, kalau orang konflik itu kan biasanya kan ngotot-ngototan kan. Misalkan menengah, misalkan Gaza, Palestina itu ya ngotot, nggak bisa berhenti kecuali Israel berhenti. Israel juga menuntut untuk berhenti. Lah, Indonesia itu berpulang untuk menjadi umatan atau bangsa wasat, menjadi penengah. Nah, seperti itu. Ini juga ilmu namanya ilmu diplomasi tinggi. Nah, itu penting sih. Baik Ustaz, mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini memberikan spirit kepada kita semuanya. Amin. Dan kita memang dari 11 negara di ASEAN, kita urutan ke-10 Ustaz. Masya Allah. IQ kita ini rata-rata masih 78,49 ini. Masya Allah. Ya Allah. Ya, kita berikan semangat dan pemirsa kita sadar bahwa pentingnya ilmu itu yang kita pelajari bersama, dan ini adalah perintah agama ya. Perintah agama. Dan sifatnya wajib. Mohon doanya Ustaz untuk mengakhiri program kita. Ya, baiklah, kita berdoa sama-sama semoga kita bangsa ini bangsa yang besar, ya, bangsa yang hebat dan bangsa yang kuat. Tentu harus didukung oleh generasi-generasi yang kuat, generasi yang mencintai ilmu, yang berilmu dan berilmu demi demi untuk menjaga eksistensi bangsa negara Indonesia yang memang notabene-nya mayoritas umat Islam. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdarin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wal dhair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kajiannya pagi ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pemirsa, terima kasih juga kita sudah bergabung bersama-sama ya di pagi ini di program Mutiara Islam Jawa Post TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah besok kita akan hadir kembali dengan tema-tema atau topik yang lain. Saya Isa Ansari bersama narasumber kami harus mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.